Sahabat Finansial, Bursa Global Sepekan kembali menyapa Anda pekan ini 14 hingga 18 Oktober 2024. Pasar ramai dengan hiruk-pikuk data perekonomian penting. Dari Amerika Serikat, aktivitas manufaktur regional kembali kontraksi pada Oktober 2024. Kemudian dari Cina, banyaknya stimulus yang digelontorkan tak mendongkrak inflasi pada September 2024. Bersama saya Yuniars Malina, kita jelang Bursa Global Sepekan selengkapnya. Federal Reserve Bank of New York merilis data aktivitas manufaktur regional Amerika Serikat yang kembali kontraksi. Data menunjukkan angka negatif 11,9 pada Oktober 2024. Federal Reserve Bank of New York pada Selasa pekan ini waktu setempat merilis aktivitas manufaktur regional Amerika Serikat jatuh ke angka negatif 11,9 pada Oktober 2024. Sebelumnya pada September 2024, indeks berada di angka positif 11,5. Kontraksi ini memperlihatkan adanya penurunan signifikan pada pesanan dan pengiriman baru manufaktur Amerika Serikat. Indeks pesanan baru anjlok ke angka negatif 10,2 pada Oktober 2024 dari angka positif 9,4 pada September 2024. Sementara indeks pengiriman anjlok ke angka negatif 2,7 pada Oktober 2024 dari angka positif 17,9 pada September 2024. Laporan yang dirilis Federal Reserve Bank of New York tersebut juga menunjukkan perbaikan dalam kondisi pasar tenaga kerja. Indeks jumlah karyawan melonjak ke angka positif 4,1 pada Oktober 2024 dari angka negatif 5,7 pada bulan sebelumnya. Angka ini merupakan catatan positif pertama kalinya dalam setahun. Indeks rata-rata minggu kerja juga naik menjadi 4,7 pada Oktober 2024 dari 2,9 pada sebelumnya yang menunjukkan sedikit peningkatan dalam tingkat pekerjaan dan jam kerja. Laporan tersebut juga merilis indeks harga yang dibayarkan naik menjadi 29,0 pada Oktober 2024, naik dari 23,2 pada September 2024. Dari Inggris, tingkat pengangguran Inggris turun menjadi 4,0% dalam 3 bulan. Kemudian penghasilan rata-rata Inggris turun 4,9% pada Agustus 2024. Kantor Statistik Nasional ONS Inggris Selasa pekan ini waktu setempat merilis tingkat pengangguran ILO yang turun menjadi 4,0% pada Agustus 2024. Sementara itu, perkiraan pasar adalah 4,1% pada periode yang sama. ONS juga merilis jumlah orang yang mengklaim tunjangan pengangguran naik menjadi 27,9 ribu pada September 2024. Angka itu naik dari Agustus 2024 yang hanya 23,7 ribu. Lalu, data perubahan ketenaga kerjaan Agustus 2024 mencapai 373 ribu. Angka ini naik jika dibandingkan dengan 265 ribu pada bulan Juli 2024. Sementara itu, penghasilan rata-rata warga Inggris yang tidak termasuk bonus turun menjadi 4,9% secara tahunan pada Agustus 2024. Namun pada Juli 2024, penghasilan rata-rata justru tumbuh 5,1%. Data yang dirilis ONS ini untuk mengukur perubahan tingkat upah rata-rata dan bonus di Inggris, baik dari sektor swasta maupun pemerintahan. Rilis data ini berupa perubahan rata-rata upah mingguan dalam 3 bulan terakhir. Dari Asia, banyaknya stimulus kebijakan moneter Cina tidak meningkatkan inflasi September 2024. Pertumbuhan harga konsumen atau CPI dan produsen PPI negara tersebut tidak sesuai perkiraan pasar. Pelonggaran kebijakan moneter Cina tidak berhasil meningkatkan inflasi bulan lalu. Data yang dirilis Biro Statistik Nasional NBS Cina menunjukkan pertumbuhan harga konsumen CPI yang menjadi pengukur utama inflasi hanya tumbuh sebesar 0,4% dari tahun ke tahun pada September 2024. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan perkiraan ekonom sebesar 0,7%. Pertumbuhan harga konsumen sebagian besar didorong oleh harga pangan yang tumbuh 3,3% secara tahunan untuk September 2024. Selain itu, pertumbuhan juga disokong lonjakan harga sayur sebesar 22,9% dan kenaikan harga daging babi sebesar 16,2%.
Namun, harga peralatan rumah tangga mulai turun 2% dari tahun sebelumnya. Harga sewa rumah juga turun 0,4%. Sementara harga kendaraan turun 5,3% di tengah pasokan yang besar. Harga kendaraan energi baru Cina yang menghadapi tarif tinggi di Amerika Serikat dan Uni Eropa serta Kanada turun 6,9% secara tahunan. Pejabat Biro Statistik Cina, Dong Lijuan, mengaitkan pertumbuhan inflasi konsumen yang lebih lambat dengan basis perbandingan yang lebih tinggi pada tahun lalu. Di tengah perlambatan ekonomi secara keseluruhan, konsumen Cina menahan diri untuk berbelanja karena pasar tenaga kerja tetap lemah dan kemunduran yang terus berlanjut pada sektor properti. Masih dari Cina, ekspor Cina naik jauh lebih rendah dari perkiraan pada September 2024. Ekspor hanya naik tipis 2,4%, sementara impor hanya 0,3%. Cina telah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai langkah stimulus. Ini diharapkan dapat meningkatkan permintaan ekspor impor Cina. Selama ini, ekspor impor masih memberikan tekanan pada kenaikan harga. Akibatnya, perekonomian domestik telah mengalami deflasi sejak kuartal kedua tahun lalu yang telah menekan harga ekspor impor. Berdasarkan data yang dirilis administrasi Bea Cukai pada Senin waktu setempat, ekspor naik hanya 2,4% dalam nilai dolar dari tahun sebelumnya. Sementara impor naik tipis 0,3%. Kondisi ini menyebabkan surplus perdagangan sebesar 81,71 miliar dolar Amerika Serikat pada Oktober ini. Ekspor Cina telah menjadi sumber pertumbuhan yang kuat bagi ekonomi tahun ini. Dengan total nilai pengiriman hingga September merupakan yang tertinggi kedua yang pernah dicatat. Namun impor tidak tumbuh secepat itu karena perlambatan pertumbuhan domestik yang menyebabkan rekor surplus perdagangan dan mendorong lebih banyak negara untuk meningkatkan hambatan terhadap barang-barang Cina. Bank Sentral Thailand atau Bank of Thailand atau BOT mengejutkan pasar keuangan dengan memangkas suku bunga acuannya untuk pertama kali dalam lebih dari 4 tahun. Mereka menurunkan suku bunga acuan sebesar 1/4 poin persentase menjadi 2,25%. Bank of Thailand (BOT) mengambil langkah mengejutkan terkait suku bunga karena selama ini sikap mereka selalu menolak seruan pemerintah untuk melonggarkan kebijakan moneter. Pada pertemuan Rabu pekan ini waktu setempat, BOT memutuskan dengan voting suara 5-2 menurunkan suku bunga acuan sebesar 1/4 poin persentase menjadi 2,25%. Pemangkasan terakhir suku bunga terjadi pada Mei 2020. Dua anggota Komite Kebijakan Moneter mendukung untuk mempertahankan suku bunga pada level 2,5% yang telah dijaga sejak kuartal keempat tahun lalu. Mereka menyatakan bahwa ekspektasi inflasi tetap berada dalam target, dengan inflasi inti tahun ini diperkirakan sebesar 0,5%. Selama ini, Bank Sentral konsisten menyatakan tidak akan mudah menyerah pada tekanan pemerintah untuk menurunkan suku bunga yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Menteri Perdagangan Pichai Nariptapan telah meminta pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin pada tahun ini. Federasi Industri Thailand juga terus menyuarakan untuk penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin guna meringankan beban finansial bagi dunia usaha Thailand. Demikian sahabat finansial Bursa Global sepekan kali ini. Jangan lupa ikuti terus berita teraktual, analisa pasar, mata uang, serta investasi di portal berita kabarbursa.com. Atas nama kru yang bertugas, saya Yunars Malina, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.